Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Harmiati dengan nomor NIM 1862570 148. Saya mahasiswa dari Arhimasi 3, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pancasila Bekasi, tahun 2026. Di sini saya akan menarasikan di video ini dengan judul meningkatkan kemampuan dasar motorik halus anak usia 5-6 tahun, kegiatan menggambar di Tengah Mutiara. Dosen pengantar saya adalah Dr. Supriyati SDMPD. Untuk bab pertama, yaitu pendahuluan dengan latar belakang, pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya. Salah satu aspek perkembangan yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada anak usia dini adalah perkembangan fisik motorik, terutama motorik halus. Kemampuan motorik halus berkaitan dengan kemampuan anak dalam mengkoordinasikan gerakan otot-otot kecil seperti jari-jari tangan dan pergelangan tangan, yang melibatkan koordinasi mata dan tangan. Kemampuan ini sangat penting bagi anak usia dini karena menjadi dasar dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti menulis, menggambar, mewarnai, menggunting, serta kegiatan keterampilan lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan awal di TK Mutiara, khususnya pada anak usia dini, usia 5-6 tahun, ditemukan bahwa kemampuan motorik halus anak masih berkembang secara optimal. Hal ini terlihat dari sebagian anak yang masih mengalami kesulitan dalam memegang alat tulis dengan benar, menggerakkan jari-jari tangan secara terkoordinasi, serta menggambar dengan garis dan bentuk yang jelas. Selain itu, anak juga cenderung kurang fokus dan cepat merasa bosan ketika mengikuti kegiatan pelajaran yang berkaitan dengan motorik halus. Salah satu faktor mempengaruhi kurang berkembangnya kemampuan motorik halus anak adalah kurang variasinya kegiatan pembelajaran yang melibatkan aktivitas langsung dan menarik bagi anak. Kegiatan pembelajaran yang bersifat monoton dapat membuat anak kurang termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Kegiatan menggambar merupakan salah satu aktivitas yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan menggambar. Anak dapat melatih kelenturan jari-jari tangan, koordinasi mata dan tangan, serta kemampuan mengontrol gerakan. Selain itu, kegiatan menggambar juga dapat menumbuhkan kreativitas, imajinasi, dan rasa percaya diri anak dalam mengekspresikan ide dan perasaannya. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di tindakan kelas dengan judul meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan menggambar di TK Mutiara. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK Mutiara sebelum diterapkan kegiatan menggambar? Kedua, bagaimanakah pelaksanaan kegiatan menggambar dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK Mutiara? Ketiga, apakah kegiatan menggambar dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK Mutiara? Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Pertama, kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK Mutiara yang belum berkembang secara optimal. Kedua, sebagian anak masih mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan gerakan jari-jari tangan dan mata
saat melakukan kegiatan menggambar. Ketiga, anak belum mampu memegang alat pensil, alat tulis dengan benar dan stabil saat kegiatan menggambar berlangsung. Keempat, kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan motorik halus masih kurang bervariasi dan kurang menarik. Kelima, cenderung anak yang fokus cepat merasa bosan saat mengikuti kegiatan yang melatih motorik halus. Pemanfaatan kegiatan menggambar sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak belum dilakukan secara optimal. Batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Penelitian ini dibatasi oleh peningkatan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun. Subjek penelitian adalah anak usia 5-6 tahun di TK Mutiara. Kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus dibatasi pada kegiatan menggambar. Keempat, aspek kemampuan motorik halus yang diteliti meliputi kemampuan memegang alat tulis, koordinasi mata dan tangan, serta kelenturan jari-jari tangan saat menggambar. Kelima, penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian tindakan kelas atau PTK. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan menggambar di TK Mutiara. Tujuan khusus. Adapun tujuan khusus dalam penelitian adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK Mutiara sebelum diterapkan kegiatan menggambar. Kedua, mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan menggambar dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun di TK Mutiara. Mengetahui peningkatan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun setelah diterapkan kegiatan menggambar di TK Mutiara. Manfaat penelitian. Penelitian diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengembangan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun. Memberikan referensi dan dasar teori bagi seluruh teori guru dan peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis mengenai kegiatan menggambar sebagai sarana pengembangan motorik halus. Bab kedua adalah kajian teori. Perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik merupakan aspek penting dalam perkembangan anak usia dini. Perkembangan ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam melakukan berbagai gerakan yang membutuhkan koordinasi otot dan saraf. Perkembangan fisik motorik anak dibagi menjadi dua jenis, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar berkaitan dengan gerakan otot besar seperti berjalan, berlari, dan melompat. Sementara motorik halus berkaitan dengan gerakan otot kecil terutama jari-jari tangan dan pergelangan tangan yang memerlukan koordinasi dengan mata seperti menulis, menggambar, memotong kertas. Pada usia anak 5-6 tahun menggunakan kemampuan motorik halusnya sangat penting karena menjadi dasar bagi kesiapan anak memasuki pendidikan formal. Anak diharapkan mampu memegang alat tulis dengan benar, mengkoordinasikan gerakan tangan dan mata, serta melakukan gerakan jari secara lentur dan terkontrol. Berikut beberapa teori yang mendukung perkembangan motorik halus melalui kegiatan menggambar. Teori Hurlock.
Burlock 2014 menyatakan bahwa perkembangan motorik anak berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh kematangan sistem saraf latihan. Latihan yang dilakukan secara berulang dapat meningkatkan koordinasi tangan dan mata serta kelenturan jari-jari tangan. Oleh karena itu, kegiatan menggambar yang rutin dapat membantu anak melatih motorik halus, meningkatkan ketelitian dan koordinasi gerakan tangan. Next. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir, penelitian ini berdasarkan pada teori dan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kegiatan menggambar dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak. 1. Motorik halus anak usia 5-6 tahun. Motorik halus berkaitan dengan kemampuan mengkoordinasikan gerakan otot kecil, terutama jari-jari tangan dan pergelangan tangan yang memerlukan koordinasi dengan mata. Anak usia 5-6 tahun diharapkan mampu memegang alat tulis dengan benar, mengontrol gerakan tangan dan jari, serta menggambar bentuk sederhana dengan ketelitian. Kedua, kegiatan menggambar sebagai sarana stimulasi. Kegiatan menggambar memberikan stimulasi terhadap motorik halus melalui gerakan jari tangan dan koordinasi mata tangan. Aktivitas ini juga meningkatkan konsentrasi, kreativitas, dan ketelitian anak. Berdasarkan teori Montessori, anak belajar lebih efektif melalui aktivitas langsung atau learning by doing. Ketiga, hubungan kegiatan menggambar dengan motorik halus dan motorik halus berdasarkan penelitian terdahulu, kegiatan menggambar yang tertekstur dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Dengan melakukan kegiatan menggambar secara rutin, anak akan menunjukkan peningkatan dalam. Pertama adalah kemampuan memegang alat tulis dengan benar. Kedua, kelenturan dan koordinasi jari tangan. Ketiga, ketelitian konsentrasi dalam menggambar, kemampuan motorik halus anak. Hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian di atas dapat diajukan suatu hipotesis bahwa motorik halus anak dapat meningkat melalui kegiatan menggambar pada usia 5-6 tahun di TK Mutiara tahun ajaran 2025-2026. Bab 3, metode penelitian, jenis penelitiannya berupa PTK. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan menggambar di TK Mutiara. Tempat dan waktunya. Tempat dilaksanakan di TK Mutiara, beralamat di Mangunjaya Lestari, Tambun Selatan. Pemilihan tempat ini berdasarkan tentang permasalahan-permasalahan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun yang masih perlu ditingkatkan. Waktu penelitian dilaksanakan di semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 pada bulan Oktober dan bulan November. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas, dilaksanakan dengan 2 siklus. Siklus pertama 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan RPPH yang disesuaikan dengan tema pembelajaran, menyiapkan alat bahan menggambar serta menyusun instrumen observasi kemampuan motorik halus anak. Tahap pertama, pelaksanaan tindakan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan menggunakan RPH dengan menggambar sesuai kemampuan anak. Diarahkan untuk memegang alat gambar dengan benar, menarik garis, membentuk gambar sederhana, dan mewarnai hasil gambarnya. Tahap observasi dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung untuk mengamati kemampuan motorik halus anak dan kreativitas anak mengikuti kegiatan menggambar. Tahap refleksi dilakukan untuk mengevaluasi hasil tindakan,
yang telah dilaksanakan. Hasil refleksi digunakan sebagai dasar perbaikan pada siklus berikutnya hingga indikator keberhasilan tercapai. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah anak kelompok B TK Mutiara yang berusia 5-6 tahun. Subjek penelitian dipilih karena merupakan kelompok yang mengalami permasalahan dalam kemampuan motorik halus sehingga sesuai untuk dilakukan tindakan melalui kegiatan menggambar. Pengambilan data dilakukan selama proses pembelajaran pada setiap siklus penelitian meliputi observasi, dokumentasi, catatan, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini meliputi lembar observasi, alat dokumentasi. Instrumen ini digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan menggambar dalam meningkatkan motorik halus anak. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, kualitatif, dan kuantitatif sederhana. Langkah analisis data. Pertama, pengolahan, klarifikasi. Kemampuan motorik anak dikategorikan sebagai berikut. BSB berkembang sangat baik. BSH berkembang sesuai harapan. MB mulai berkembang. BB belum berkembang. Interpretasi. Hasil observasi dianalisis mengetahui peningkatan kemampuan motorik halus anak pada setiap siklus penelitian dinyatakan berhasil jika minimal 75% anak mencapai kategori BSH atau BSB. Bab 5. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian pada siklus kedua dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan menggambar. Hasil penelitian diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Kemudian direkap menggunakan lembar observasi dan tabel penelitian. Hasil observasi siklus 1 dengan tabel. Analisis siklus 1, sebagian besar anak menunjukkan kemampuan pada kategori BSH. Masih ada beberapa anak yang berada di kategori MB dan BB, terutama pada aspek menarik garis dan mewarnai rapi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan bimbingan dan variasi kegiatan menggambar pada siklus kedua. Hasil observasi siklus 2. Perbaikan kegiatan berdasarkan refleksi siklus 1. Memberikan contoh gambar yang menarik, memberikan bimbingan individual lebih intensif, menambahkan variasi teknik menggambar. Seperti pada tabel berikut. Analisis kedua terjadi peningkatan signifikan pada semua aspek motorik halus. Sebagian besar anak sekarang berada di kategori BSB dan BSH. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan menggambar yang terstruktur mampu meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun. Pembahasan berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Pembahasan penelitian adalah sebagai berikut. Kemampuan motorik halus anak membantu anak mengembangkan koordinasi mata dan tangan, keterampilan memegang alat tulis, serta kerapian dalam menggambar dan mewarnai. Peran kegiatan menggambar. Menggambar merupakan media belajar yang menyenangkan dan menantang kreativitas anak, sehingga anak lebih termotivasi mengikuti pembelajaran. Aktivitas itu melatih ketelitian, konsentrasi, ketekunan yang menjadi indikator kemampuan motorik halus bagi anak. Perbaikan antar siklus. Perbagian kegiatan pada siklus 2 serta bimbingan individual variasi gambar terbukti efektif meningkatkan kemampuan anak. Hal itu sesuai teori bahwa latihan berulang dan bimbingan tepat sasaran dapat meningkatkan keterampilan motorik halus.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, tindakan yang kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus dapat disimpulkan bahwa kegiatan menggambar dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun. Peningkatan kemampuan motorik halus anak terlihat hasil observasi pada setiap siklus. Pada siklus 1, sebagian anak masih berada dalam kategori mulai berkembang dan berkembang sesuai harapan. Setelah dilakukan perbaikan pembelajaran pada siklus kedua, terjadi peningkatan yang signifikan, di mana lebih dari 75% anak mencapai kategori berkembang sesuai dengan harapan atau BSH dan berkembang sangat baik atau BSB. Kegiatan menggambar terbukti efektif dalam melatih koordinasi mata dan tangan, keterampilan memegang alat gambar, ketekunan serta konsentrasi anak. Dengan demikian, tujuan penelitian telah tercapai dan hipotesis tindakan dapat diterima. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Bagi guru, guru disarankan untuk menggunakan kegiatan menggambar secara rutin dan bervariasi sebagai salah satu strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Bagi sekolah, sekolah diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan seni, khususnya menggambar, guna menunjang perkembangan motorik halus anak. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan variasi kegiatan seni lainnya, seperti melukis, kolase, atau mengunjung, agar kemampuan motorik halus anak dapat berkembang lebih optimal. Demikian narasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.